Kalian pernah nggak sih ngerasa bingung setelah lulus sekolah atau kuliah? Kita seringkali dibekali dengan ilmu-ilmu akademis seperti matematika, sejarah, atau biologi. Tapi ketika berhadapan dengan kehidupan nyata, banyak dari kita yang ngerasa nggak siap. Kenapa? Karena ada begitu banyak keterampilan hidup yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Tapi sebenarnya sangat kita perlukan untuk sukses. Bayangin, kalian baru saja lulus dan mulai bekerja. Tiba-tiba kalian harus mengatur keuangan, membayar pajak, berkomunikasi dengan rekan kerja, dan menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Nah, di video kali ini, gue akan membahas tentang 10 keterampilan hidup yang sangat penting dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Tapi, sayangnya nggak pernah diajarkan di sekolah. Keterampilan-keterampilan ini akan membantu kamu jadi lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu manajemen keuangan pribadi. Mengatur keuangan pribadi adalah keterampilan yang sangat penting saat kita mulai bekerja dan menerima gaji. Kita perlu tahu cara menyusun anggaran, menabung, dan berinvestasi. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak diajarkan bagaimana cara melakukannya. Akibatnya, banyak yang berakhir dengan utang atau keuangan yang tidak stabil. Mulailah dengan membuat anggaran bulanan, catat semua pengeluaranmu dan bandingkan dengan pemasukan. Ini akan memberi gambaran jelas tentang kemana saja uangmu pergi. Cobalah untuk menabung setidaknya 10% dari penghasilan kalian setiap bulan. Belajar tentang investasi seperti saham, obligasi, atau investasi kripto juga sangat penting untuk masa depan finansial kalian. Memiliki tabungan dan investasi yang baik bisa memberikan kalian rasa aman dan kebebasan finansial di masa depan. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dunia ini penuh dengan masalah yang membutuhkan solusi. Berpikir kritis membantu kita menganalisis situasi dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, saat menghadapi masalah di tempat kerja, kemampuan berpikir kritis ini bisa membantu kalian untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien. Jangan takut untuk mempertanyakan segala sesuatu dan mencoba melihat dari berbagai sudut pandang. Latihlah kemampuan ini dengan membaca buku, mengikuti seminar, atau berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Kemampuan berpikir kritis juga sangat berguna dalam kehidupan pribadi. Misalnya, saat harus mengambil keputusan penting atau menghadapi masalah sehari-hari. Dengan berpikir kritis, kalian bisa lebih mudah menemukan solusi terbaik. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu membuat kesalahan. Seringkali kita diajarkan untuk menghindari kesalahan sebisa mungkin. Namun kenyataannya, kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Buang jauh-jauh mindset bahwa dalam hidup jangan melakukan kesalahan. Karena dalam hidup, pasti kita akan melakukan kesalahan. Skill yang harus dipelajari adalah bagaimana menghandle sebuah kesalahan dan bangkit untuk memperbaiki kesalahan. Ketika kita membuat kesalahan, penting untuk tidak terlalu keras pada diri kita sendiri. Alih-alih menyalahkan diri kita sendiri, cobalah untuk melihat kesalahan tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Analisis apa yang salah, bagaimana cara memperbaikinya, dan apa yang bisa kalian pelajari dari situ. Yang penting adalah kedepannya harus bisa belajar dari kesalahan. Dengan mengubah cara pandang terhadap kesalahan, kita bisa lebih berani untuk mencoba hal-hal baru dan berkembang dengan lebih cepat. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan dan memahami orang lain. Di dunia kerja, kemampuan berkomunikasi dengan baik bisa membantu kalian untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Ini juga penting dalam kehidupan pribadi. Misalnya, saat kalian berkomunikasi dengan pasangan atau keluarga. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, cobalah berlatih berbicara di depan umum. Atau bergabung dengan kelas online yang bisa membantu kalian untuk mengasah kemampuan berbicara. Jangan lupa juga untuk mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara. Tunjukkan bahwa kalian menghargai pendapat mereka dan berusaha untuk memahami sudut pandang mereka. Kemampuan berkomunikasi yang baik juga akan membantu kalian dalam bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu manajemen waktu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga.
Belajarlah untuk mengatur waktu dengan baik dan membuat kalian jadi lebih produktif dan mengurangi stres. Banyak orang yang selalu ngerasa sibuk tetapi tidak produktif karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Gunakan planner atau aplikasi manajemen waktu untuk mengatur jadwal harian kalian. Buat daftar tugas yang perlu diselesaikan dan tetapkan prioritas. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk istirahat dan relaksasi. Dengan manajemen waktu yang baik, kalian bisa mencapai tujuanmu dengan lebih efisien dan memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hidup. Mengelola waktu dengan baik juga akan membantu kalian menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri kita sendiri dan orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk empati, mengendalikan emosi, dan membangun hubungan yang sehat. Dengan kecerdasan emosional yang baik, kalian bisa lebih mudah mengatasi stres, bekerja sama dengan orang lain, dan memimpin dengan efektif. Latihlah kecerdasan emosional dengan memperhatikan bagaimana perasaan kalian dalam berbagai situasi dan bagaimana kamu bereaksi terhadap emosi orang lain. Cobalah untuk selalu berpikir sebelum bereaksi dan berusaha untuk memahami perasaan orang lain. Kecerdasan emosional juga sangat penting dalam membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan pasangan. Dengan kecerdasan emosional yang baik, kalian bisa lebih mudah untuk mengatasi konflik dan membangun hubungan yang harmonis. Oke, kita akan lanjut yang ketujuh, yaitu kemampuan bernegosiasi. Negosiasi adalah keterampilan yang berguna dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari karir hingga pembelian barang. Memahami cara bernegosiasi dapat membantumu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan cara yang adil dan efektif. Dalam bernegosiasi, penting untuk memahami kepentingan kedua belah pihak, mendengarkan dengan baik, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Latihlah kemampuan ini dengan bernegosiasi dalam situasi sehari-hari, misalnya saat berbelanja atau berdiskusi dengan teman. Dengan keterampilan ini, kalian bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai situasi. Negosiasi yang baik tidak hanya tentang mendapatkan apa yang kalian inginkan, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan pihak lain. Oke, kita akan lanjut yang ke-8, yaitu manajemen stres. Stres adalah bagian dari kehidupan, tetapi mengelolanya dengan baik dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidupmu. Teknik relaksasi, meditasi, dan olahraga dapat membantu mengurangi tingkat stres. Penting juga untuk mengenali penyebab stres dan mencari cara untuk mengatasinya. Latihlah teknik-teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga. Olahraga juga sangat efektif untuk mengurangi stres. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kalian nikmati, seperti hobi atau waktu bersama teman dan keluarga. Dengan manajemen stres yang baik, kalian bisa menjaga kesehatan mental dan fisikmu, serta menjalani hidup dengan lebih bahagia. Manajemen stres yang baik juga akan membantumu tetap fokus dan produktif di tengah tekanan. Oke, kita akan lanjut yang ke-9, yaitu pendidikan finansial. Selain manajemen keuangan pribadi, penting juga untuk memahami konsep-konsep dasar finansial seperti pajak, asuransi, dan investasi. Pengetahuan ini akan membantu kalian untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik di masa depan. Pendidikan finansial juga mencakup pemahaman tentang bagaimana pasar keuangan bekerja, bagaimana memanfaatkan kredit dengan bijak, dan bagaimana merencanakan dana pensiun. Luangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasar keuangan, baik melalui buku, kursus online, atau seminar. Dengan pendidikan finansial yang baik, kalian bisa mencapai kebebasan finansial dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Ini akan membantumu untuk menghindari masalah keuangan dan membuat keputusan yang lebih cerdas tentang uangmu. Pendidikan finansial yang baik juga akan membantumu untuk mencapai tujuan keuangan dengan lebih efektif. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu keterampilan sosial dan networking. Membangun jaringan sosial dan profesional yang kuat dapat membuka banyak pintu kesempatan. Jadilah pribadi yang ramah, terbuka, dan selalu siap untuk membantu orang lain. Keterampilan sosial juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai tipe orang, bekerja dalam tim, dan membangun hubungan yang positif. Mulailah dengan bergabung dalam komunitas atau organisasi yang sesuai dengan minatmu.
hadiri acara-acara networking, dan jangan takut untuk memperkenalkan diri kepada orang baru. Dengan membangun jaringan yang kuat, kalian bisa mendapatkan dukungan, nasihat, dan kesempatan yang mungkin tidak kamu dapatkan sendirian. Networking yang baik juga akan membantumu dalam karir dan kehidupan pribadi. Keterampilan sosial yang baik akan membantumu membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarmu. Nah, teman-teman, itulah 10 life skill yang tidak diajarkan di sekolah, tapi sangat penting untuk kehidupan kita. Dengan menguasai keterampilan ini, bisa membuat kita lebih siap menghadapi berbagai tantangan hidup, lebih sukses dalam karir, dan lebih bahagia dalam kehidupan pribadi. Ingatlah bahwa belajar tidak hanya berhenti ketika kita meninggalkan bangku sekolah. Justru, inilah saatnya untuk belajar hal-hal yang benar-benar penting dan relevan dengan kehidupan kita. Jangan takut untuk mencoba hal baru, membuat kesalahan, dan terus berkembang. Keterampilan-keterampilan ini tidak hanya membantu kita bertahan, tapi juga tumbuh dan mengasah potensi kita. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.